Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi UTS GIS 1 yang akan dibacakan oleh beberapa teman saya di ketujuh materi yang telah diberikan. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan eh, teman-teman saya pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Edward Krisantus Jepta dengan NIM F551-21005. Kemudian ada Fatul Salim dengan NIM F551-21010. Kemudian ada saya sendiri Wahyudi Mansur dengan NIM F551-21015. Kemudian ada yang terakhir Melsi Patricia dengan NIM F551-21026. Oke, next. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan dan dibacakan oleh teman saya. Kepada yang membacakan materi, disilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ini, yaitu apa yang dimaksud dengan GIS. Eh, di sini GIS atau Geographic Information System adalah sistem informasi yang mengintegrasikan data geografis atau informasi yang berhubungan dengan lokasi atau tempat dan teknologi komputer untuk memungkinkan analisis, visualisasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis lokasi. Sistem ini mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data geografis dari berbagai sumber, seperti peta, citra satelit, basis data spasial, dan perangkat GPS atau Global Positioning System. GIS dapat digunakan untuk memetakan dan menganalisis fenomena geografis seperti penggunaan lahan, iklim, topografi, dan demografi, serta digunakan di berbagai bidang seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, pemetaan risiko bencana, dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, menurut kalian, apa model-model data dalam GIS? Nah, model-model data dalam GIS yaitu yang pertama model data vektor. Model data vektor merupakan model data yang mempresentasikan objek geografis yang menggunakan titik, garis, atau poligon. Model ini cocok untuk mempresentasikan objek yang memiliki batas atau bentuk yang jelas seperti jalan, sungai, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua, model data raster. Model data raster merepresentasikan objek geografis dengan menggunakan matriks pixel. Model ini cocok untuk merepresentasikan data yang kontinu, seperti data elevasi, citra satelit, dan sebagainya. Model data tin. Model data tin mempresentasikan objek geografis dengan menggunakan rangkaian segitiga yang tidak teratur. Model ini cocok untuk merepresentasikan objek dengan topografi yang kompleks, seperti gunung atau lembah. Model data CAD merupakan model data yang digunakan dalam desain teknik dan arsitektur. Model ini cocok untuk merepresentasikan objek yang memiliki elemen teknis dan detail seperti bangunan atau jembatan. Dan yang terakhir, model data citra. Model data citra merepresentasikan objek geografis dengan menggunakan citra digital yang diambil dari satelit atau drone. Model ini cocok untuk merepresentasikan data yang berkaitan dengan citra seperti penggunaan lahan, tutupan lahan, dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fatul. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai apa saja contoh kasus GIS di berbagai bidang dalam implementasinya. Next. Baik, implementasi GIS dalam tiap bidang. Di sini terdapat bidang pemerintahan. Yang pertama yaitu GIS dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengelola data yang berkaitan dengan administrasi daerah, seperti data penduduk, data lahan,
data infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan GIS, pemerintah dapat memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk peta sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian, di sini terdapat perencanaan kota, yang mana GIS dapat digunakan dalam perencanaan kota untuk memvisualisasikan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penggunaan lahan, transportasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan GIS, perencanaan kota dapat membuat perencanaan yang lebih efektif dan akurat. Ya, kemudian selanjutnya terhadap bidang lingkungan, di mana GIS dapat digunakan untuk manajemen lingkungan seperti pengelolaan sumber daya alam, pemetaan keanekaragaman hayati, dan pemantauan perubahan iklim. Dengan menggunakan GIS, kita dapat memvisualisasikan dan menganalisis data tentang lingkungan dalam bentuk peta, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian dalam bidang kesehatan, yang mana GIS dapat digunakan dalam manajemen kesehatan, seperti pemetaan penyakit, pemetaan pusat kesehatan, dan pemantauan kualitas udara. Kemudian dengan menggunakan GIS, kita dapat memvisualisasikan dan menganalisis data tentang kesehatan dalam bentuk peta, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian implementasi GIS dalam bidang bisnis, di mana GIS dapat digunakan dalam bisnis untuk analisis lokasi seperti pemetaan pelanggan, pemetaan pesaing, dan pemetaan pasar potensial. Dengan menggunakan GIS, kita dapat memvisualisasikan dan menganalisis data tentang lokasi dalam bentuk peta, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian terdapat pertanyaan selanjutnya mengenai GIS, di mana membutuhkan tentang jelaskan data raster dan vektor dengan beberapa model poligon, shape lines, thin, network, dan spaghetti. Oke. Selanjutnya di sini terdapat data raster, di mana data raster adalah jenis data geospasial yang mempresentasikan informasi geografis dalam bentuk matriks pixel berwarna atau grid. Setiap pixel dalam matriks mempresentasikan nilai yang mewakili sifat geografis dari lokasi yang bersangkutan. Contoh sifat geografis tersebut meliputi topografi, curah hujan, penggunaan lahan, atau intensitas cahaya. Next. Oke, selanjutnya terdapat model dalam data raster. Di sini model dalam data raster terdapat dua bagian. Yang pertama, model poligon. Model ini mempresentasikan objek atau fitur geografis sebagai poligon atau area yang dikelilingi oleh batas tertentu. Contohnya adalah representasi daerah aliran sungai atau pola penggunaan lahan di suatu wilayah. Kemudian nomor dua dari model dalam data raster yang kedua adalah model shape. Model ini digunakan untuk mempresentasikan fitur geografis sebagai bentuk sederhana seperti lingkaran, segitiga, atau persegi. Contoh penggunaannya adalah untuk mempresentasikan titik-titik kebakaran hutan pada peta. Next. Kemudian yang ketiga ada model lain. Model ini digunakan untuk mempresentasikan fitur geografis sebagai garis atau jaringan yang menghubungkan beberapa titik. Contoh penggunaannya adalah untuk mempresentasikan jaringan jalan atau pipa saluran air. Kemudian model dalam data raster yang keempat terdapat model thin atau triangular irregular network. Model ini digunakan untuk mempresentasikan permukaan topografi dengan cara membagi area tersebut ke dalam segitiga-segitiga yang berdekatan. Setiap segitiga dipresentasikan oleh 3 titik yang membentuknya, dan nilai elevasi pada setiap titik dihitung berdasarkan interpolasi nilai elevasi pada titik-titik lain. Kemudian model data raster yang terakhir, yaitu model network. Model ini digunakan untuk mempresentasikan jaringan transportasi seperti jalan raya atau sistem saluran air yang terdiri dari simpul-simpul node dan jalur-jalur link yang menghubungkannya. Setiap simpul dipresentasikan sebagai titik
dan setiap jalur sebagai garis yang menghubungkan dua titik. Kemudian data vektor. Data vektor memiliki makna yaitu jenis data geospasial yang merepresentasikan informasi geografis dalam bentuk objek-objek geometris, seperti titik, garis, atau poligon. Setiap objek di dalam data vektor memiliki atribut yang mempresentasikan sifat-sifat geografis dari objek tersebut. Contoh atribut tersebut meliputi nama jalan, jenis tanah, ataupun ketinggian suatu titik. Kemudian model-model dalam data vektor yang pertama ada poligon. Model poligon pada data vektor itu model data digunakan untuk merepresentasikan objek dengan bentuk poligon atau area tertutup yang didefinisikan bangunan atau taman kota. Kemudian model data vektor yang kedua yaitu shape, di mana model data ini digunakan untuk merepresentasikan objek dengan bentuk simpel seperti lingkaran atau kotak. Objek-objek yang dapat direpresentasikan menggunakan model ini biasanya tidak memerlukan banyak detail geometri. Contoh objek yang dapat direpresentasikan menggunakan model ini adalah jaringan pipa, jaringan listrik, ataupun jalan raya. Kemudian, model dalam data vektor yang ketiga ada lines. Model data ini digunakan untuk merepresentasikan objek dengan bentuk garis atau poligon yang terbentuk dari beberapa titik koordinat yang terhubung secara berurutan. Objek-objek yang dapat direpresentasikan menggunakan model ini adalah jalan, sungai, atau rel kereta api. Kemudian model data vektor yang keempat yaitu TIN atau Triangulate Irregular Network. Model ini dapat digunakan untuk merepresentasikan bentuk permukaan bumi seperti gunung, bukit, ataupun lembah. Model ini terbentuk dari jaringan segitiga yang terdiri dari 3 titik koordinat yang membentuk bidang miring yang mengikuti kontur permukaan bumi. Kemudian model data vektor yang kelima yaitu model data ini digunakan untuk merepresentasikan jaringan atau sistem seperti jaringan jalan, jaringan pipa, atau jaringan listrik. Model ini terdiri dari simbol atau node dan ruas jaringan atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Kemudian yang terakhir dari model data vektor yaitu spaghetti. Model data ini digunakan untuk merepresentasikan objek yang tidak memiliki bentuk yang jelas seperti awan, polusi, atau gugusan bintang. Model ini juga terdiri dari serangkaian titik koordinat yang dihubungkan secara acak untuk merepresentasikan bentuk objek secara kasar. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Disilakan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan peta dan bagaimana menghitung skala pada peta. Next. Peta sendiri adalah representasi visual dari wilayah geografis tertentu yang menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Peta bisa digunakan untuk membantu navigasi, memberikan informasi tentang fitur geografis seperti gunung, sungai, dan jalan, serta memberikan informasi lain seperti perbatasan negara, iklim, dan populasi. Next. Kemudian skala pada peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di dunia nyata. Dengan skala ini, kita dapat mengukur jarak antara dua titik pada peta dan kemudian kondisinya ke jarak sebenarnya di dunia nyata. Skala pada peta biasanya ditunjukkan dalam bentuk fraksi, misalnya 1/10.000, yang artinya setiap 1 unit pada peta mewakili 10.000 unit dunia nyata. Untuk menghitung skala pada peta, kita perlu mengetahui jarak sebenarnya di antara dua titik yang telah diketahui, dan jarak pada peta antara dua titik yang sama. Kemudian kita bisa menghitung skala dengan rumus sebagai berikut, yaitu skala sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Selanjutnya, sebagai contoh, jika jarak sebenarnya antara dua titik adalah 10 km,
dan jarak pada peta antara dua titik tersebut adalah 1 cm, maka skala pada peta adalah 1:1 juta. Karena 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm atau 10 km di dunia nyata. Selanjutnya, oke, kemudian jelaskan dan berikan contoh jenis-jenis data. Selanjutnya, oke, yang pertama ada data raster. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada data raster ini terdapat citra satelit. Data citra satelit digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis fitur-fitur permukaan bumi, seperti tanah, air, dan vegetasi. Kemudian ada peta ketinggian. Data peta ketinggian digunakan untuk memvisualisasikan bentuk permukaan bumi, seperti gunung, bukit, dan lembah. Kemudian pada data raster ini ada data cuaca. Data cuaca seperti suhu, kelembapan, atau curah hujan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan. Selanjutnya, kemudian terdapat data vektor yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada data vektor ini terdapat titik yang merupakan data lokasi rumah sakit, sekolah, atau stasiun kereta api. Kemudian ada garis yang merupakan data jalan, sungai, atau rel kereta api. Kemudian ada poligon yang merupakan data batas administrasi suatu wilayah, zona industri, atau area hijau di kota. Selanjutnya, oke, selanjutnya terdapat data atribut. Data atribut menyimpan informasi non-spasial seperti nama, alamat, atau jenis kegiatan yang terkait dengan suatu objek pada peta. Beberapa contoh data atribut yaitu yang pertama ada data demografi seperti populasi, usia, atau pendapatan dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis karakteristik masyarakat di suatu wilayah. Kemudian ada data ekonomi. Data ekonomi ini seperti jumlah bisnis, lapangan pekerjaan, atau pendapatan daerah dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis kondisi ekonomi suatu wilayah. Kemudian yang terakhir ada data lingkungan, seperti kualitas air, keanekaragaman hayati, atau tingkat populasi dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis suatu kondisi lingkungan di suatu wilayah. Selanjutnya, oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyudi. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, Melsi yang telah menjelaskan beberapa penjelasan terkait data-data tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, jelaskan analisis buffer itu seperti apa dan juga tahapan-tahapannya. Baik, next slide. Nah, analisis buffer ini adalah salah satu teknik analisis spasial yang digunakan untuk mengukur dan memvisualisasikan area yang berada di dalam jarak tertentu dari suatu objek atau lokasi. Nah, area ini sering disebut sebagai buffer zone dan dapat digunakan untuk menganalisis dampak suatu objek atau lokasi terhadap lingkungan sekitarnya, atau juga untuk mengidentifikasi area yang terpengaruh oleh suatu kejadian atau kondisi. Selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan analisis buffer. Yang pertama, identifikasi objek atau lokasi yang akan di-buffer. Objek atau lokasi ini bisa berupa bangunan, jalan, sungai, dan sebagainya. Selanjutnya, tentukan jarak buffer yang diinginkan. Jarak buffer ini bisa ditentukan secara manual atau juga menggunakan formula matematika tertentu. Selanjutnya, nah, yang tahapan selanjutnya membuat layer buffer dengan mengaplikasikan jarak buffer pada objek atau lokasi yang telah diidentifikasi. Pada tahapan ini, perangkat lunak GIS akan secara otomatis menghasilkan layer buffer berupa poligon yang melingkupi objek atau lokasi yang ada di buffer. Kemudian tahapan selanjutnya analisis data pada layer buffer. Data yang dapat dianalisis pada layar buffer antara lain adalah jumlah objek yang berada di dalam buffer zone, jarak objek terdekat dari buffer zone, dan juga sebagainya. Selanjutnya, ya tahapan yang terakhir yaitu memvisualisasikan hasil analisis buffer. Nah, hasil ini dapat divisualisasikan dalam bentuk peta yang menunjukkan area yang terpengaruh oleh objek atau lokasi yang di buffer.
Peta ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam berbagai konteks seperti perencanaan kota, analisis dampak lingkungan, dan juga beberapa contoh lainnya. Selanjutnya, oke baik. Dengan berakhirnya materi yang saya bacakan tadi, maka berakhirlah seluruh presentasi kita pada hari ini. Saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.